مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat untuk menggantikan sholat zuhur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga syarat untuk melakukan sholat Jumat. Setelah sedikit kita memahami perihal tentang pengertian sholat Jumat, maka penting juga bagi umat muslim laki-laki untuk mengerti apa saja syarat pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama yaitu sholat Jumat dilakukan di suatu tempat, desa maupun kota yang termasuk ke dalam lingkup perkampungan. Yang kedua, dilakukan ketika sudah mulai waktu zuhur. Yang ketiga, wajib dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal yang hadir dalam sholat Jumat adalah sebanyak 40 orang. Yang selanjutnya yaitu dimulai dengan khutbah, termasuk membaca rukun khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, sholat Jumat sudah dapat dimulai ketika khatib telah membacakan rukun 2 khutbah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah itu ada syarat wajib sholat Jumat yang juga tidak kalah penting untuk dipahami, antara lain yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua sudah dewasa atau baligh, yang ketiga tidak gila atau mengalami gangguan mental lainnya, yang keempat yaitu laki-laki. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu ada sehat jasmani maupun rohani. Orang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketujuh yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang artinya bagi musafir tidak wajib untuk sholat Jumat. Hadis riwayat Daruqutni. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya beragam syarat melaksanakan sholat Jumat tersebut berasal dari hukum atau ketentuan yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki muslim, di mana hal tersebut sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian di dalam Al-Quran, sholat Jumat juga disebut wajib dilaksanakan bagi kaum laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim dengan arti yang berbunyi, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang. Yang pertama, budak, wanita, anak-anak, atau orang yang sedang sakit.
Yang selanjutnya, selain memahami pengertian sholat Jumat itu sendiri, untuk kaum muslim laki-laki tidak kalah penting untuk memahami bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat tersebut, serta berbagai aspek yang menjadi syarat sah dari ibadah sholat Jumat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ada juga beberapa sunnah sebelum sholat Jumat. Yang pertama yaitu mandi yang bersih. Dan ada yang kedua yaitu memotong kuku dan mencukur kumis. Yang selanjutnya yaitu memakai pakaian yang rapi dan bersih, diutamakan yang berwarna putih. Yang selanjutnya ada memakai wangi-wangian. Selanjutnya yaitu yang kelima, saat masuk masjid mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Yang keenam yaitu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketujuh, beriktikaf, duduk sambil membaca Al-Quran, zikir, atau bersolawat. Yang kedelapan, menghentikan zikir atau bacaan lainnya saat khotib naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga keutamaan sholat Jumat. Selain paham mengenai pengertian sholat Jumat, hukum, serta tata caranya, perlu juga bagi kaum muslim laki-laki untuk mengetahui apa sebenarnya keutamaan yang ada pada sholat Jumat ini. Beberapa keutamaan sholat Jumat diantaranya yaitu, yang pertama yaitu menghapus dosa. Di antara sholat 5 waktu, sholat Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hari Jumat adalah hari yang dimana Allah menyempurnakan Islam dan mencukupkan nikmat. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua yaitu mendapat pahala yang besar. Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kedua, maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu ketiga, maka dia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu keempat, maka dia seolah berkurban dengan seekor ayam. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kelima, maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tiap langkah saat seorang akan pergi melaksanakan sholat Jumat setara dengan mendapatkan ganjaran puasa serta sholat setahun. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi kaum muslim laki-laki, ada juga ancaman tidak melaksanakan sholat Jumat. Mengingat pengertian sholat Jumat memiliki sifat yang wajib, itulah mengapa ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Perihal ancaman tersebut,
Telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya orang yang suka meninggalkan sholat Jumat itu menghentikan kebiasaan buruknya, atau Allah akan mengunci mata hatinya. Lalu ia akan menjadi orang ghafilin atau orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim nomor 865. Terdapat juga hadis lain yang turut memberi peringatan berupa ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, bukan mereka takut darurat atau hubungan, maka Allah mengunci pintu hatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan memahami pengertian sholat Jumat serta berbagai aspek pendukungnya, maka bisa memberi pencerahan serta meningkatkan amal ibadah umat muslim selama masih hidup di dunia yang hanya sementara ini. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian ceramah mengenai materi sholat Jumat dari saya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.